Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi wafaqa ibadal mu'minin li amal sholihat wa rasulul aliyil muttaqin bi imani wa majabi rasulil hikmati wal ayat wa kasu'an qulubi ababi ababa jal wa dalalat wa syarallahu minal bagati sholihat ma tabau bi manajilal jannat fadlan minhu wa ni'matan wa rabbuka yaghfiru ma yasha wa yaktaru minal makhluqati amadu subhanahu alam minal asma'i husna wa sifat wa syukuru alam as'adu min anima barakat wa asyhadu an la ilaha illallah syarikalah sa'adatan arju bi ala darajat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ayatin wa mujizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min ahwali wal afat wa taqdiran bi jamil hajat wa tutara min jami'i sayiat wa tarfa'una bi innaka darajat wa tuballighuna bi asal ghayati min jamil fayat wa fatamat wa la ali wa sahbihi imamil ayat amma ba'd. Fa'al muslimin rahimakumullah ittaqullah taqwa waskuru farabihu man sakarah wasgalu ajnatakum bitiki fasaid man dakarah. Maka kita menerangkan tentang fasal menjaga adab-adab tingkah laku. Hendaknya engkau selalu menjaga adab-adab tingkah laku, baik lahir maupun yang batin, berupa aktivitas keseharian maupun aktivitas ibadah. Jadi aktivitas keseharian maupun aktivitas ibadah. Maka begitu sempurnalah engkau dalam mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Rasul pembawa rahmat dan Nabi pembawa petunjuk. Jika engkau ingin menjadi bagian dari golongan para sidikin, maka janganlah engkau memasuki atau melakukan suatu aktivitas kebiasaan sehari-hari adat. Apalagi ibadah. Jadi aktivitas sehari-hari adat. Apalagi masalah ibadah. Hingga engkau telah meneliti dan mengkaji apakah Rasulullah SAW atau salah satu dari sahabat-sahabat yang menjadi pemuka pernah melakukan itu, baik keseharian atau masalah ibadah. Apakah Rasul pernah merasakan itu? Jika engkau tidak mendapati mereka mengerjakannya, padahal mampu, ada peluang mengerjakannya, maka jauhkanlah dirimu dari mengerjakan itu. Meskipun hal itu dicakup oleh hukum mubah, diperbolehkan. Hal yang mubah. Jadi mulai keseharian maupun masalah ibadah yang enggak ada dalam ajaran orang sama Rasulullah SAW. Dilihat dulu, ini ada enggak ajaran Rasulullah? Meskipun hal itu dicakup oleh hukum mubah, diperbolehkan sebenarnya. Dilihat ini, ono solawatan, tuing, dah, apa ini? Mercon maksudnya gitu. Dilihat dulu, ini apa ya maksudnya? Karena niat gembira karena Rasulullah, gak apa ya? Gitu. Tujuannya ya, hal yang dimubahkan. Baik keseharian maupun masalah ibadah. Karena tidaklah mereka menjauhi melainkan karena kebaikan yang mereka ketahui dalam menjauhinya. Apabila engkau melihat mereka melakukannya, maka ketahuilah terlebih dahulu cara mereka melakukannya dan ikutilah mereka dalam hal itu. Diikuti tasawufnya. Apa yang diinginkan masyarakat? Niatnya apa ini?
dimubahkan. Sebagian ulama menjauhi, contohnya sebagian ulama menjauhi makan semangka. Ini masalah makanan. Apabila engkau melihat mereka melakukannya, maka ketahuilah terlebih dahulu cara mereka melakukannya dan ikutlah mereka dalam hal itu. Sebagian ulama menjauhi makan semangka. Ia berkata, memang pernah aku mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memakannya, tetapi aku belum mendengar cara beliau memakannya, caranya. Oleh karena itulah aku tidak memakannya. Saking hati-hatinya, Masya Allah. Memang Rasulullah pernah menjalankan itu, makan semangka, tapi saya nggak tahu caranya bukanya itu, cara makannya telah dijelaskan pada pasal sebelum pasal ini dan insya Allah akan disebutkan setelah pasal ini. Ringkasan beberapa adab yang perlu dilakukan dalam ibadah. Sekarang dalam pasal ini ringkasan beberapa adab yang perlu dilakukan dalam ibadah. Sekarang dalam pasal ini kami sebutkan ringkasan beberapa adab yang perlu diperhatikan atau dikerjakan dalam menjalankan kebiasaan sehari-hari. Kami katakan, ketahuilah bahwa orang yang menjalankan adab yang bersumber dari Nabi dalam mengerjakan aktivitas keseharian sehari-harinya, maka Allah akan menjaganya dari menerjang melakukan hal-hal di luar adab tersebut, berupa perbuatan-perbuatan dan akhlak yang buruk. Jadi kalau dia menjaganya dari menerjang melakukan hal-hal di luar adab tersebut berupa perbuatan-perbuatan dan akhlak yang buruk, ia akan mendapatkan beberapa maslahat dan manfaat berhubungan dengan agama dan dunia yang Allah menaruhnya dengan kebijaksanaannya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kebiasaan itu. Barang siapa ingin sempurna, bebas dan bersih dari kotoran ambisi atau kepentingan pribadi, maka hendaknya ia menjadikan gerak dan diamnya, baik lahir maupun batin, disesuaikan dengan aturan syarah yang mengikuti petunjuk syarah dan akal sehat. Jadi kepentingan pribadi, menerjang. Bagaimanapun ada hinaan terhadap suatu kebiasaan adat melalui lisan para ulama sufi, maka kebiasaan yang dimaksud adalah mengerjakan kebiasaan itu karena memenuhi tuntunan syahwatnya, hawa nafsunya. Ini yang dikatakan oleh syair. Kadang-kadang bisa-bisa kita dakwah karena hawa nafsunya, bisa binasa. Tuntunan syahwat, hawa nafsu, dan tidak mau tahu tentang kebiasaan itu tanpa menjaga adab-adab menurut syariatnya. Hujatul Islam mengatakan dalam kitab Al-Arba'in Al-Asol, setelah beliau memotivasi untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dan menjelaskan sedikit dari rahasia-rahasianya. Motivasi ini semua terkait adat kebiasaan, adapun terkait ibadah, maka aku tidak memenuhi alasan apapun bagi orang yang meninggalkan sunnah tanpa udzur, kecuali kekufuran yang tersembunyi atau ketololan yang nyata. Ketahuilah hal itu. Ketahuilah bahwa hendaknya engkau memulai seluruh urusanmu dengan menyebut nama Allah dulu. Seluruh urusan. Jika engkau lupa menyebut di awal urusan, maka ketika engkau telah ingat, bacalah bismillah fi awali wal akhir. Bukan hanya sekedar makan, masalah urusan pekerjaan. Kalau lupa, bismillah awal wal akhir. Dengan nama Allah, mulai dari awal sampai akhir, setiap kerjaan. Gitu. Biasanya kalau kita makan kan disuruh baca itu, lupa baca bismillah.
Menyebut nama Allah, disuruh minit. Ini masalah pekerjaan pun disuruh membaca, menyebut nama Allah. Makanya sampai ada dzikir itu Bismillahirrahmanirrahim. Di Jangan Saya Jalani sampai 338. Gitu. Karena mungkin ada ketinggalan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap gerakan, setiap duduk. Gitu. Mau duduk baca Bismillah, mau berdiri baca Bismillah. Ya. Berusaha untuk tidak memulai kegiatan sehari-hari apapun kecuali dengan niat yang baik. Ketika mengenakan baju, niatilah untuk menutupi aurat yang Allah telah perintahkan untuk menutupinya, dan awalilah dari sebelah kanan dulu. Saat memakai gamis, tetapi akhirkanlah bagian sebelah kanan itu saat melepaskan gamis, diakhirno yang kanan. Tinggikan sarung dan gamismu hingga separuh betis. Jika enggan terhadap cara itu, maka sungguh jangan engkau pakai melebihi batas mata betis. Tapi yang kemarin diceritakan tergantung niatnya. Bagi perempuan boleh yang menjulurkan bajunya sampai ke tanah dari semua sisinya sekitar 2/3 hasta. Buatlah lengan kemejamu sampai pergelangan tangan atau sampai ujung jari. Bila melebihinya maka jangan berlebihan. Lengan baju Rasulullah SAW hanya sampai pergelangan tangan. Sementara sahabat Sayyidina Ali memotong tangan gamis beliau sampai ujung jari. Janganlah memakai pakaian kecuali yang engkau butuh memakainya. Jangan memilih-milih pakaian yang paling mewah atau yang paling kasar. Ambil yang tengah-tengah dalam berkemeja. Jangan membuka auratmu atau sebagian aurat tanpa hajat yang dilegalkan syara. Bila ada hajat yang menuntut untuk membuka sebagian aurat, maka saat itu bacalah Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu. Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Karena jin ini nggak bisa melihat orang baca ini, tutup auratnya. Jadi perempuan kalau buka baju Bismillahilladzi la ilaha illahu, jin nggak bisa melihat. Gitu. Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia, dan ketika engkau mengenakan baju, bacalah alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwata. Gitu. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini dan berikan padaku tanpa daya maupun kekuatan dariku. Dulu dicatat sama apa di seragam ada itu tentang pakai baju. Di antaranya disunahkan adalah memakai surban. Namun tidak termasuk kesunahan adalah membuat lebarnya lengan baju dan membuat besarnya surban. Hendaknya engkau tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik. Semoga dijaga lisan kita. Yang baik-baik dzikir Allah, sholawat, beri nasihat yang baik. Setiap ucapan tidak halal diucapkan, haram bagimu mendengarkannya. Yang tidak halal didengarkan, haram bagimu untuk mendengarkannya. Garai rusak hati. Kan mau delokno kok gitu-gitu. Gontok sana, gontok sini, gontok sini. Loro hati kabeh. Membuat orang resah. Maka itu jangan banyak berpikir, banyak dzikir, beristighfar jalan tercepat di akhir zaman ini.
banyak istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ucapkanlah secara perlahan. Jika engkau berbicara, maka ucapkanlah secara perlahan dan buatlah teratur. Ini masalah adab, gak gampang. Makanya nutut ilmu itu saya bisa 2 tahun aja selesai, tapi adab 20 tahun katanya. Bisa gak lulus saya. Cara berbicara, cara berpakaian. Kadang kita berbicara kan bisa los. Itu Imam Mubarak mengatakan seperti itu. Kalau 2 tahun aja saya bisa nuntut ilmu, bisa selesai. Tapi masalah adab, masalah bisa-bisa 20 tahun nggak lulus saya, bisa-bisa seumur hidup. Gitu. Maka diperbaiki, semoga kita perbaiki adab yang buruk-buruk pada diri kita menjadi adab itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dengarlah pembicaraan orang yang sedang berbicara padamu, jangan engkau memutus pembicaraan orang lain kecuali jika termasuk dari pembicaraan yang membuat Allah murka. Misalnya ghibah, namimah, atau domba, gitu. Hindarilah turut campur dalam pembicaraan orang lain. Jangan engkau utarakan pada orang yang mengajakmu bicara sebuah pembicaraan yang engkau tunjukkan padanya bahwa dirimu mengetahuinya, karena hal itu termasuk dari hal yang bisa membuat teman bicara murung. Jika seorang berbicara padamu dengan ucapan atau menceritakan padamu suatu cerita yang tidak sesuai dengan sudut pandang yang dikutip, maka jangan engkau katakan padanya yang benar tidak seperti yang kau ucapkan, tetapi sebenarnya begini. Namun bila hal itu berkaitan dengan urusan agama, maka beritahukan padanya yang benar dengan lemah lembut. Susah ya. Kalau itu masalah sara, masalah agama dibilangi secara lemah lembut. Gitu. Kalau masalah agama, yang benar tidak seperti yang kau ucapkan, jangan bilang gitu lah. Orang tua gini-gini, jangan gitu. Tapi kalau masalah agama baru dibilang tahu. Gitu. Namun bila hal itu berkaitan dengan seluruh urusan agama, maka beritahukan padanya yang benar dengan lemah lembut. Gitu. Hindarilah berbicara suatu hal yang tidak bermanfaat untukmu, dan hindarilah banyak bersumpah dengan nama Allah. Dikit wallahi, demi Allah, enggak boleh. Sering-sering kok gitu. Jangan bersumpah dengan nama Allah kecuali yakin benar dan di saat dibutuhkan. Jauhilah kebohongan dengan seluruh macamnya, karena bohong bertentangan dengan keimanan. Tapi itu tadi, jangan bersumpah dengan Allah kecuali itu, dan hindarilah banyak bersumpah dengan nama Allah. Jauhilah ghibah, adu domba, dan banyak bercanda. Hindarilah segala ucapan yang buruk. Jagalah dirimu dari mengucapkan ucapan yang buruk. Gitu. Sebagaimana engkau menjaga diri dari mendengar ucapan yang buruk. Pikirkan apa yang kau ucapkan sebelum engkau mengucapkan. Pikirkan dulu. Jika memang baik, maka ucapkanlah, dan jika tidak, maka diamlah. Bicara itu perak, diam itu emas. Nabi SAW bersabda, kullu kalami ibna Adam alaih la lahu ila dzikrullah au amron bi ma'rufi au nahyan anil munkar. Sabda Nabi Muhammad SAW, setiap perkataan anak Adam itu membahayakannya.
tidak bermanfaat baginya kecuali dzikrullah. Memerintahkan perkara ma'ruf atau mencegah kemungkaran. Kalau saya jalani paling aman itu membaca sholawat. Pokoknya sholawati seperti Nabi Muhammad. Maksudnya itu tingkah lakunya, adabnya. Gitu. Jadi kecuali dzikir Allah memintakan perkara ma'ruf atau mencegah kemungkaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, rahimallah amra'an qala khairu faghanima au sakata ansari fasalaima. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengatakan suatu kebaikan sehingga ia beruntung, atau ia diam dari ucapan buruk sehingga ia selamat. Diam dari ucapan buruk sehingga ia selamat. Diamnya itu karena mau dari ucapan yang buruk, dipikir dulu kita. Semoga kita dijaga lisannya. Berdoa sama Allah Ta'ala. Di dunia sholat guru kita itu ada di sholat subuh. Sam'i wasai basori wasai lisani. Jagalah lisan kami. Sam'i basori walisani. Sam'i pendengaran. Doa, sama doa. Nabi SAW bersabda, Ana rojula layatakallamu bikalimati mayulki laha balan yahwi biha abada minnas suraya. Nabi SAW bersabda, sungguh ada seorang mengucapkan suatu kalimat yang tidak ia masukkan ke hati, menganggap tidak masalah, namun sebab ucapan itu ia terjerumus ke tempat yang lebih jauh daripada binatang, yakni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hendaknya engkau tidak memindahkan atau melangkahkan dua telapak kakimu kecuali menuju kebaikan atau untuk menunaikan keperluan jika engkau berjalan. Di sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, bisa jadi seseorang mengatakan satu patah kata yang menurutnya tidak apa-apa, tapi dengan kalimat itu ia jatuh ke neraka selama 70 tahun. Masya Allah. Susah ini. Gitu. Bahayanya lesan. Diteruskan, hendaknya engkau tidak memindahkan melangkahnya dua telapak kakimu kecuali menuju kebaikan atau untuk menunaikan keperluan jika engkau berjalan. Janganlah tergesa-gesa. Janganlah berlagak sombong dalam berjalanmu. Karena dengan sikap itu kau akan jatuh hina dari pandangan Allah. Jangan engkau merasa benci jika arah depanmu dilewati. Jangan menyukai jejak kakimu diikuti. Dan ada yang berjalan mengikutimu dari arah belakang. Karena hal itu termasuk di antara akhlak orang-orang sombong. Jangan banyak menoleh ketika engkau berjalan. Jangan berhenti di jalan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi jangan berhenti di jalan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ini biasanya perempuan. Bari itu kok kono. Wis di pasar tujuan wis tuku. Cek mampir mana? Merampir rono, bayar mampir rono mana? Piye? Sing ngeterno boyo temenan masyaallah. Makin mulai cepat gak bias selesai. Tapi mengetahui ini besok-besok gak gitu. Ini gulanya kita mengetahui ilmu. Gitu. Kita teruskan.
Nabi SAW itu ketika berjalan seperti turun dari atas, seakan-akan turun dari jalan melandai atau menurun. Apabila engkau dipanggil dari belakang, beliau berhenti tanpa menoleh. Gitu. Kalau dipanggil dari belakang, beliau berhenti tanpa menoleh. Ketika duduk, hendaknya engkau menjaga auratmu. Dijaga auratnya. Duduklah dengan menghadap kiblat dalam sikap khusyuk dan tenang. Jangan banyak bergerak dan banyak berdiri dari tempat dudukmu. Jangan banyak bergerak dan berdiri dari tempat dudukmu. Piye? Kayak ambeien piye? Kecuali sakit itu capek berdiri. Untuk melegakan itu tadi, kelambian itu. Jadi diberusahakan memang susah menjaga adab ini. Makanya tadi untuk ilmu 2 tahun aja bisa. Masalah adab, Masya Allah. 20 tahun bisa-bisa saya nggak lulus seumur hidup. Gitu jatuh Imam Mubarak. Gitu. Jadi jangan banyak bergerak dan banyak berdiri dari tempat dudukmu. Ditahan gitu. Pemenang lek khol gitu. Piuh mepet-mepetan kok gini. Kan ada majelis itu. Ditahan sebentar karena mengikuti adabnya. Wah, ini baca maulid, ini talabi ilmi, jaga. Keringgingan sampai gini ya, Habib ini sampai dikasih puteran kok gini, tali gini, belani duduk gitu, yang tua-tua itu. Gitu. Saya aja kalau di pesawat, duduk lama, nunggu lama gini masuk, 2 jam. Rasanya nggak enak. Pura-pura saya ke kamar mandi, jalan sana, duduk sini. Gitu. Ini nggak boleh di sini. Gitu. Makanya kalau saya perjalanan jauh itu paling nggak senang. Jangan banyak bergerak dan banyak berdiri dari tempat dudukmu. Hindarilah banyak menggaruk. Berluncur, meluruskan kaki, bersedawa menguap di hadapan. Di hadapan orang lain, maksudnya banyak, hindari banyak bergerak, berluncur, meluruskan kaki, bersendawa menguap di hadapan orang-orang lain, di depan orang lain, banyak menggaruk di depan orang lain. Ketika rasa ingin menguap menyerangmu, maka letakkanlah tangan kirimu ke mulutmu. Hindarlah banyak tertawa karena dapat mematikan hati. Apabila engkau bisa membuat tawamu menjadi senyuman, maka lakukanlah. Jadi tawa itu buat senyuman. Gitu. Apabila engkau bisa membuat tawamu menjadi senyuman, maka lakukanlah. Jangan bangun beranjak dari tempat dudukmu hingga engkau membaca subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi mari ngobrol-ngobrol di anu ini. Berdiri, sebelum berdiri baca subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu. Apalagi kita ini buat gibah logo-logo di situ, ngomongin orang, rasanya orang supaya diampuni kesalahan yang enggak sengaja. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Aku mohon ampunan padamu dan aku bertobat padamu. Artinya tadi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutu itu. Karena telah diriwayatkan bahwa siapa yang membacanya maka dosa-dosa dalam perkumpulan tadi itu akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala.
Ketika engkau tidak tidur, ambillah posisi tidur miring di atas lambung kanan dengan menghadap kiblat. Bertobat dari seluruh dosa, berniat untuk bangun malam dan membaca bismika Allahumma rabbi wada'tu janibni wa bismika arfa'u faghfirli danbi wa kini adabaka yauma najma'u ibadak, dibaca 3 kali. Dengan nama ya Allah Tuhanku, aku meletakkan badanku tidur dan dengan namamu aku mengangkat bangun tidur, maka ampunilah dosaku ya Allah, jauhkan aku dari siksamu di hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Dan dilanjutkan baca istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih 3 kali. Bisa apa bisa Ahmud itu tadi ditutup istighfarin tadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa tubu ilaih 3 kali. Gitu. Jadi membaca ini diampuni dosa-dosanya semua 3 kali. Mau tidur. Semoga kita bisa taufik terus mengamalkan itu semuanya. Lalu bacalah subhanallah 33. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu mau tidur. Jangan tidur kecuali dalam keadaan bersuci. Hendaknya engkau tertidur saat engkau dalam keadaan berzikir kepada Allah. Jadi saat engkau dalam keadaan berzikir dalam Allah, hendaknya engkau tertidur saat engkau dalam keadaan berzikir kepada Allah. Setelah baca istighfar itu doa tidur, istighfar gitu. Subhanallah 33, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 34. Bukan berarti enggak zikir lagi, mau maca sholawat, mau maca apa sampai ketiduran gitu. Maksudnya gitu. Kan biasanya mau sini tok langsung baru zikir mana menang, enggak zikir tetap hatinya. Serah apa yang suka. Gitu. Jangan membiasakan tidur di atas alas tidur. Ini yang berat. Zaman sekarang ini kasur. Kalau dulu itu riakat ini tidurnya di lesehan, saking jaganya. Sekarang kan seperti masuk empuk-empuk, bablas terus itu tidurnya kita. Ini bangsawan, bangsa Netanyawan gitu. Ya semoga dirubah semuanya ke situ. Gitu. Sebab hal itu akan membuatmu banyak tidur dan meninggalkan bangun malam, sehingga semakin besar kesedihanmu dan penyesalanmu ketika engkau melihat apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bangun malam. Nabi Muhammad SAW bersabda, Yusarunas fisoidin wahidin fayunadi munadin alladina kanat tatajafi junubuhum anim madoji'i fayakumuna wahum qalilun fayakulunal jannah bi ghairi hisab. Sabda Nabi Muhammad SAW, manusia akan digiring di satu tempat, lalu ada malaikat yang menyeru, di manakah orang-orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidur? Lalu mereka berdiri di mana jumlah mereka hanya sedikit. Kemudian mereka masuk surga tanpa dihisab. Tanpa hisab. Nabi SAW bersabda, Ibu Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud alaihissalam berkata kepadanya, hei anakku, jangan banyak tidur di waktu malam, karena orang yang banyak tidur waktu malam akan menjadi orang fakir di hari kiamat. Gitu. Maksudnya sedikit tidurnya, maksudnya bisa mengerjakan sholat malam. Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, katailah bahwa siang dan malam itu 24 jam, maka jangan sampai tidurmu lebih dari 8 jam. Karena sudah cukup bagimu menyia-nyiakan apabila engkau berusia 60 tahun, 20 tahun, yaitu sepertiganya. Gitu. Bila dalam waktu tertentu sulit bagimu menggabungkan antara tidur di atas lambung kanan dan menghadap kiblat, maka tidurlah di atas lambung kanan
dan berusaha tidak membelakangi kiblat. Apabila dengan berbaring engkau bermaksud sekedar untuk istirahat bukan tidur, maka tidak masalah engkau berbaring di atas lambung kiri. Tidak di waktu qalilullah dapat membantu untuk bangun malam. Maka jalankanlah, hindarilah tidur setelah sholat subuh karena hal itu dapat menghalangi rezeki, atau setelah sholat asar karena bisa menyebabkan gila, atau sebelum sholat isya karena itu bisa menyebabkan sulit tidur. Jika dalam tidur engkau memimpikan sesuatu yang menyenangkan, maka pujilah Allah dan artikanlah dengan suatu kebaikan yang sesuai, maka terjadi seperti itu. Jika kau memimpikan sesuatu yang menyedihkan, maka berlindunglah kepada Allah dari keburukan, lalu meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali, kemudian beralihlah ke posisi lambung yang lain. Jangan engkau ceritakan mimpi tersebut kepada siapapun, maka hal itu tidak akan membahayakanmu. Kalau mimpi buruk tadi, bila ada seorang menceritakan mimpinya kepadamu, maka jangan engkau mengartikan hingga ia menanyakan itu padamu, atau engkau meminta izin padanya untuk mengartikannya. Jika engkau hendak makan dan minum, awalilah dengan menyebut nama Allah dan akhirnya dengan menyebut Allah, memuji Allah. Makan dan minumlah dengan tangan kananmu, maka makanan telah terhidang padamu, maka bacalah Allah barik lana fima razaqtana wa atina khairan minha. Ya Allah, berilah keberkahan pada kami dan rezeki yang Kau telah berikan kepada kami, dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Gitu. Wa atina khairan minha. Kecuali apabila engkau terhidang itu adalah susu, maka bacalah wajidna minhu, dan tambahkanlah untuk kami, karena tiada sesuatu makanan lebih baik darinya, sebagaimana penjelasan diwariskan. Hendaknya mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Gitu. Mengecilkan suapan makanan, melembutkan kunyahan. Jangan engkau mengambil makanan hingga engkau menelan makanan yang ada dalam mulutmu. Makanlah mulai dari tepi-tepi piring, dan jangan engkau makan dari tengahnya, karena keberkahan turun pada bagian tengah. Jika suapan apa ada yang terjatuh, maka bersihkan kotorannya lalu makanlah, dan jangan engkau tinggalkan untuk setan. Jilatlah jari-jarimu dan piringnya setelah selesai makan. Makanlah dengan jari telunjuk, jari tengah dan ibu jari. Bila butuh bantuan jari lainnya untuk semisal makan nasi, maka tidak masalah. Jika engkau makan bersama orang lain, maka makanlah makanan yang berada di dekatmu, kecuali buah-buahan. Jangan banyak melihat ke orang-orang yang hadir saat mereka makan. Isin, makanya makan dijogoi kok. Acing njupuk iku isin, kekno bagekno sik. Gitu. Bukan karena begitu. Jangan banyak melihat ke orang-orang yang hadir saat makan banyak makan. Mereka makan. Kan makan iku lak kumpul dideloki ngene. Acing njupuk iku weden ini maling. Gitu. Jadi panitia iku ngaliwar ono. Sing ikhlas kayak panganan. Kalau kamu makan dilihat ya, malu nggak? Kamu di restoran, contohnya seperti itu. Kamu makan, dilihatin, apa dulu ya aku terus, gak enak rasa, risih, seperti itu juga. Gitu. Kecuali karena untuk menyiapkan makanan, membantu ngambilkan, nah itu nggak apa-apa, melayani. Oh, kamu Pip, ini butuh minum kopi, Ustaz butuh ini, wah cocok itu. Ada lagi ceritanya. Iki mangan ku arek cangkruk di situ kabeh nglumpuk. Tak kira ku lapan nglumpuk kabeh di situ. Gitu keliru, enggak enak. Seperti kamu di restoran. Kecuali kamu menyiapkan, ambil tisu atau ngambilkan
sendok gitu. Jadi kasih no makanan itu aja dianu kasih no langsung bagi, jangan di itu malu orang gitu. Seperti di restoran lah, gak usah kamu di tempat majelis, di restoran gimana kalau ada pelayan ngeliatin kamu gitu. Kan gitu, kamu nggak mau nggak disegituin, nggak mau juga gitu. Jadi makanya ini pentingnya adab, ini sangat susah. Menurut ilmu itu 2 tahun aja, adab ini bisa-bisa 20 tahun kita nggak lulus ya. Saya ini masih belajar terus gitu. Makanya Mubarak 20 tahun adab pada murid, adab pada guru, adab pada ulama, semua belajar terus. Riyadhah. Jika kau makan di tempat orang lain, maka pujilah mereka, doakan kebaikan untuk mereka, dan selesai makan bacalah alhamdulillahillahumma kama amtani thayyiban wasta'ilni sholihan. Alhamdulillahilladzi atama'ani hada ta'ama wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah, atau itu diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau makan di tempat itu orang main di majelis dijaga, terima kasih makanannya gitu. Tapi ya jangan didelok terus. Isin asan, yo kopi sak min iku isin. Kalau sobat asauri karena jadi tawari makan, langsung kasih no makanan itu. Karena kadang-kadang itu malu masuk ke rumahnya orang, padahal orang itu lapar. Mas sampai mau makan? Enggak, saya udah kenyang saya. Padahal masuk kriuk wetengi mas. Cuma karena sungkan sama wong. Gitu. Begitu juga yang datang makan, mengucapkan terima kasih atas makanan ojo, panganan doon. Dulu itu pernah riwayat gitu. Jadi Abdul Haddad ini kalau mengadakan maulid di bulan Rejab, Jumat terakhir, makanannya cuma apa? Kacang sama gandum tok. Orang datang maulid ini datang ikut, delok panganan gandum kacang diulek. Kelemangan ngeremen, pulang dia perutnya itu sakit gak entek-entek. Ya Allah, kasih obat, kasih ini itu gak sembuh, maka kembali ke dokter yang gak sembuh, datang ke Abdul Haddad. Beb, anak ini kok perut anak ini sakit gak sembuh, saya kasih obat gak berikan, selesai ini. Karena dibacakan maulid barokah. Maka tanya sama muridnya di belakang, Fulan, makanan tadi ada sisa nggak dari acara maulid? Waduh, Bib, yang datang bawa aja, habis. Ya udah kalau gitu sisa-sisanya aja, yang bekas-bekas dari piring tadi, dikasihkan air, taruh ke air minum, kasihkan minum, diminumkan sama dia. Penyakitnya sembuh berkat makanan itu tadi dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Gitu. Maka orang dulu itu kalau minum dibuka gini itu kalau baca maulid. Karena satu sholawat 10 rahmat turun semua. Dibuat sifat diminum. Gitu. Barok. Itu sisa dari makanan yang bacakan maulid. Di bekas piring dikasih air, dimasukkan gelas. Harus diminum, penyakitnya sembuh, hilang sakit berkat maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan memaksakan diri memakai lauk pauk untuk setiap makanan. Jangan mengejek makanan sama sekali meskipun berupa makanan jelek. Ini gak gampang, gak enak ini makanan itu. Ya Allah, kita dikatakan seperti itu. Makanya adab ini susah.
Gitu. Jangan jadikan keinginanmu besarmu hanya untuk memakan makanan yang enak dan mengkonsumsi apa-apa yang disenangi, sehingga engkau akan termasuk dari orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang diberi rezeki makanan yang nikmat, dan dengan makanan itulah tubuh mereka tumbuh. Hanya saja keinginan besar mereka hanyalah pada aneka ragam makanan dan pakaian. Mereka juga pandai berbicara. Sahabat Ali radhiyallahu an Karamojah berkata, barang siapa yang berkeinginan besar adalah apa yang masuk perutnya, maka nilainya seperti apa yang keluar dari perutnya. Itu. Gak gelem lek gak bistik, pizza, apalagi masakan Jepang, Korea ya zaman sekarang kan gitu. Gak boleh diajarkan ini. Semoga keluarga kita nggak seperti itu semuanya. Gitu. Lek tahu tempe menjes, opo itu. Enggak kebiasaan. Ya takutnya kebiasaan seperti itu. Lobster. Gitu. Harganya aja 1.200.000. Sak piring. Akhirnya yang takutnya nggak bisa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan seperti itu. Banyak nelangsannya gitu Mas. Perlu nyajikan bagus gitu. Berusaha agar engkau tidak memasukkan ke dalam perutmu kecuali barang halal. Karena barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka hatinya akan bersinar dan mengalir mata air ilmu hikmah melalui lesannya, dan Allah akan memuliakannya dengan sifat zuhud terhadap dunia. Hatinya akan bersih dan hubungannya dengan Tuhannya menjadi baik. Sedangkan orang yang makan makanan haram atau subhat, maka keadaannya adalah kesebalikan dari itu semua. Hindarilah terlalu longgar dalam hal makanan dan sering kenyang, karena perbuatan ini bisa memakai barang halal akan menjadi asal mula segala keburukan. Di antara efek negatif adalah kerasnya hati, rusak, menurunkan kecerdasan, kacaunya pikiran, malas beribadah, dan efek lainnya. Cara hemat sederhana dalam berkonsumsi makan adalah berhenti makan tatkala engkau menginginkannya, dan tidak memakannya hingga engkau menginginkannya dengan keinginan yang benar. Tanda keinginan yang benar adalah engkau menyukai makanan apapun, gitu. Jadi tanda keinginan yang benar adalah engkau menyukai makanan apapun. Bistik ya seneng gitu. Apapun, nasi goreng Jawa atau apalah, pokoknya ini pangan kau enak belas sekali kan. Makanya dari orang kan retel, kan nyubang retel lah. Dari orang dua ini jangan jelas banget. Jadi nggak boleh menghina makanan gitu. Apalagi dibacakan maulid. Ya dulu ada nggak ada. Kacang gandum sama gandum diulek. Kayak di Indonesia, pete, wah macam-macam. Ono iwak laut, macam-macam. Enak semuanya. Gitu. Indonesia ini kan kaya. Gitu. Maka dengan sedikit ini, ntar dilanjutkan karena sudah waktu, sudah malam. Semoga kita tambah imun yang manfaat, amal yang makbulah, diberi kekuatan sama Allah Ta'ala untuk bisa mengikuti tibaan Nabi Muhammad SAW. Qabul hajat, qabul niat, sahabat al-fitri madunil agra, dijauhkan barang-barang yang haram, dari subhat, diberikan rezeki yang halal yang manfaat, amalan yang makbulah, dan diakhirkan kita semuanya bi husnil khotimah, berkumpul sama baginda Nabi SAW.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah qabul. Wal iqbal wa sallallahu hal wa ta'ala yaghfiru dzunub wa yasil qulub wa yasil qurub wa yasil uyub. Ayo barik lana wa lakum fi kulli hal wa fi ali wa mali wa iyal wa fil lana wa lakum li din wa dikum wa jal muslimin wa simat wal mu'minu minat wa la ta'ala nabi wa la ta'ala wa min syarri bariyati wa yaghfir lana taksirna fi haqi wa fi haqi nabi wa fi haqi wajhina wa fi walidina wa fi jamil muslimin wa yubarik lana fi awqatina wa sa'atin wa yakulna yakum min duli ma syati la ta'ati wa min hadinu soli la ujim alim kulli alatin dania likuli ila kulli alatin mardiya wa syamara wa syaratan til amrana ma'rufi wa afiyati wa sinu sabqatana wasinu khatimatan wa kulli ma nawu syarif bin abi nasin sama qabul niat qabul hajat wa ila hadratin nabi sallallahu al-fatihah. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna anana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubata li kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairi khilani wa kulli di mahabba au jiratin au suba wal muslimina ajma amina rabbis fadlan wajudan la biktisabin min bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbi adada tasisu walhamdulillahi fil bad'i wat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.